balik lagi masih bersama gua dan kita masih bahas burung nih. Gua masih penasaran nih. Kenapa sih dari kapan lu suka banget sama hewan nih? Gue turun bokap gue lah ini ya, turun bokap gue dia suka banget sama binatang. Dan akhirnya gue kebawa, gue ikut. Awal binatangnya yang dulu bokap lu ya? Dulu bokap gue ratusan burung loh ya. Jadi ya serius, gue baru tahu semua ada ratusan burung di belakang rumahnya itu burung darah semua. diperjualbelikan. Enggak. Oke. Dipelihara. Dipelihara. Dan emang sengaja beli sepasang beranak. Pakai banyak melihat dan akhirnya udah ya burung. Karena tadi kan ada dari situ. Pasti kan ada dari situ. Anak bokap gua. Keren sih, maksudnya ya banyak juga sih ada yang bokapnya temen ngoprek motor akhirnya. Ya akhirnya hewan atau ya kalau lu kan hewan. Gue punya hewan gua. Nah, kalau kita bicara hewan selain burung, tadi kan lu bilang reptil, terus juga kemarin kan kita kayak pas zaman COVID lah, lagi tenar banget tuh cupang. Kayak sih ya. Lu tuh orang-orang yang mengikuti itu gak sih kayak? Enggak sih kalau gue tetap gue gak suka binatang yang di air. Tapi lu makan, biasanya lu makan ikan. Enggak. Oh, gue gak terlalu suka ikan lah. Gue gak suka binatang dia karena gue bukan ngelawak ikan, justru gue ngelawak airnya. Oh, karena agak susah. Ya sangat tricky sebenarnya kalau lu filter gua bagus ya hewan lu bisa mati. Tadi bukan berarti lu ngerti juga. Gue lumayan, nggak begitu mengerti sih, tapi gue paham lah pH-nya kurang bagus ya lu nggak mati. Lo harus tahu ikan ini pH-nya berapa, akuarium segede ini filtrasinya harus kayak gimana, harus tahu untuk yang hewan-hewan air ya, ikan. Lu kalau ikut komunitas gak sih? Kayak komunitas pecinta burung, Jabodetabek, apa lu nggak tahu mungkin ya. Gue gak pernah ikut komunitas sih, so far sejauh ini gue nyara burung gak pernah ikut komunitas. Tapi lu masih punya burung sampai sekarang? Apa yang lu lihat sekarang? Gue sekarang lagi nge-breed kalau orang tahu kakak tua mini dari Australia. Oke. Gue lagi nge-breed, kemarin sih lumayan gue udah ngejual 3 burung. Oh iya? Iya. Dengan keuntungan yang lumayan ya? Ya lumayan lah buat nambah umurnya. Ya sambilan juga kan? Sambilan. Kalau ada yang nawarin enggak? Iya kan? Tapi lu bukan berjual, tapi lu tawarin kan kalau emang ada orang yang nawar. Gue sebenarnya emang tujuan gue nge-breed itu ya mau berjual belikan. Ini agak pro kontra nih pertanyaan gue sebenarnya. Buat orang-orang yang suka hewan. Iya. Hewan kita bicara. Iya. Bukankah kalau lu suka, mereka kan hidup sebenarnya di alam liar. Iya dong. Ya kan? Kenapa lu kurung gitu? Harusnya mereka terbang bebas, terusan nyari makan sendiri. Lebih tricky banget ya. Iya, agak pro kontra sih. Gini, gue gak pernah ngambil hewan dari alam liar. Oke. Gue gak pernah ngambil hewan dari alam liar karena kalau hewan-hewan yang gue pelihara itu hewan-hewan hasil penangkaran. Hewan hasil penangkaran atau hewan hasil breedingan. Kalau hewan hasil breedingan itu, kalau misalkan lagi gue ngebahas ke yang di domestik dulu lah, domestik dulu yang ada di Indonesia dulu. Misalnya lu biar sama tua dari hasil penangkaran, lu gak bisa main asal lepas dia gitu aja karena hewan itu harus ada karantinanya lagi. Dia nggak bisa nyari makan sendiri nantinya. Oh, karena harus terbiasa. Karena udah terbiasa. Nggak bisa survive lah nanti di alam luar. Dan kita juga tahu kan, misalnya kakak tuh dia di Jakarta ya, menurut gue bukan alamnya dia dan mencari makan lebih susah. Berarti lu ambil dari yang emang udah basicnya, udah dipakemkan dia nggak bisa dilepas. Iya, nggak bisa dilepas. Tapi kan kemarin juga misalkan tahu lah, mungkin ada beberapa isu ya, hewan diambil dari kebun liar atau apa, bahkan ada yang mengganggu mungkin ya, gue nggak tahu. Itu komentar lu gimana sih tentang orang-orang itu? Waduh, hewan liar loh ya. Iya. Bahkan lebih buru-buru ya. Kalau di luar negeri sih yang gue tahu untuk memburu itu harus ada surat-surat pertama dan kuota penangkapan. Oke.
Jadi kalau di Australia, setahu gua, misalkan dia mau memburu rusa dalam 1 bulan dia buru rusak. Iya. Di luar negeri tuh lihat. Di Australia itu ada dengan buat. Oh iya. Setahu gitu. Dan itu ada kuota penangkapan setahu gua. Jadi kalau misalnya dia 1 bulan ini lu cuma boleh 3 nangkap rusa itu. Karena memang udah banyak populasinya, ya boleh lah dibolehin, tapi tetap ada kuota penangkapannya. Tapi nggak di Indonesia sendiri. Dari secara hukum juga kan belum ada, dan memang udah di Indonesia ya di dunia yang mau diburu, dan banyak lah di sosial media yang dengan PD-nya dengan PD-nya dia ngerasa bangga dia bisa memburu burung rangkong yang melindungi Nabi satu. Terus juga memburu hewan yang selalu di Kalimantan berapa orang kan? Pernah ya ada itu? Ada banyak. Ya kan? Itu kan dilindungi ya sih. Ya, orangutan mah lebih jelas kan. Satu gila, orangutan dulu udah masuknya ke pidana. Nah, dia bilang appendix 1 dari tadi gua nggak ngerti kan? Ya. Hukumnya gimana sih? Ada aspek-aspeknya nggak sih? Ini yang paling dilindungi, hukumnya seperti apa? Secara garis besar yang lo tahu aja. Setahu gue sih yang gue tahu ya, appendix 1 itu benar-benar yang populasinya udah mulai sangat drastis tahu gue. Jadi even pun lu ambil, even pun lu piara, itu ada kecaman hubungan 10 tahun penjara. Wow. Kalau nggak ada 100 juta. Waduh. Itu setahu gua dari BKSDA lah. Sebenarnya ada APD 2 dan APD 3. APD 3 itu boleh piara, tapi ada hasil penangkaran. Gua nggak terlalu paham di sini sih. Tetap ada ini ya kalau Ada. Dan kan ada beberapa kita bicara apa ya YouTuber ya yang melihara, tapi gua nggak tahu sih karena sih emang ada suratnya, ada izinnya dan lain-lain. Menurut lu ini mana lu? Boleh nggak sih kayak gua mau merah tapi terus juga ada suratnya resmi dan lain-lain? Menurut pandangan lu kira-kira kita mendingan gak usah atau emang boleh asal proper? Boleh, menurut gua boleh asal proper. Apa yang harus disiapkan supaya proper? Pertama, burung-burung ini spesifik Iya. dulu ya kalau burung-burung itu biasanya dia nggak bukan kandang. Event pun kandang bukan kandang, dong kayak event hakim. Itu gue lebih proper untuk bicara. Walaupun emang kalau lu emang ya pakai aja kalau di kandang ini belum kayak gitu. Tapi emang penangkaran ya dengan surat-surat gue nggak masalah. Tapi kalau misalnya kayak Ada tuh yang kasus kemarin. kayak sampai macan, itu mah memang harus proper dan emang harus diawasi oleh BKSDA. Berarti setiap bulan atau setiap tahun harus ada laporan. Emang bukan setiap bulan, bahkan setiap hari. Setiap hari dia ngapain aja, dia dikasih makan apa, Terus juga ada dokternya. ada dokternya, ada kiper gitu. Ada kipernya. Bukan yang ladis maksudnya yang jagain. Ya, jagain. Tapi seru juga sih maksud gua agak ribet terus juga ya orang-orang yang kaya kan gitu. Iya. Biara macan soalnya kan biasanya biara macan harimau gitu kan orang-orang Uruguay ya seringnya. Iya, benar. Di Indonesia kayaknya baru ya mungkin ya Ada Alsa, ada yang pakai Kenzo juga ada. Alsa sih benggala yang dari luar, jadi nggak masalah. Tapi walaupun event pun dari luar karena dia masuknya hewan liar dan buas, tetap harus surat. tetap harus ada saudara. Lu nggak ada niatan sah. Cukup main di burung aja dan yang bisa Yang burung aja. menguntungkan lah ya rumah gua jajan. Investasi lah. Ada gak sih buat gua gitu atau buat teman-teman lu ini biar burung ini buat bimbingan atau buat kalau lu buat jajan-jajan aja gitu yang orang-orangnya nggak terlalu kaya gitu loh aja. Kalau lihat budget target di bawah 5 juta, ada banyak sih sebenarnya. Mundur, dibeli gampang, dan pembelian kerja juga lumayan mudah. Dan peminatnya juga lumayan banyak. Pemasaran udah sih Pak? Gue di sosial media banyak Facebook, Banyak. gue beli binatang itu biasanya di Facebook juga. Nggak pernah beli langsung tempatnya kayak jajan-jajan.
Oh, buat situ sih menurut gua karena gua lihat dari cara dia menjual ikan dan apa ya tempat yang kadang-kadang juga dan harganya juga relatif lumayan mahal untuk yang berdua buat segitu tapi di segitu. Oke, nanti kita akan balik lagi, tapi kita akan bakalan membahas apa? Terus saya